座灵动曾入门之后无尽。看吧，这小子倒真是的。前辈大恩，谢前辈。难得遇见一个队友。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua The Great Ruler episode ke-59, yang dimana pada cerita sebelumnya Munchen membantu dari kakek petir untuk mendapatkan pil dewa petir, tetapi untuk Akademi Bechang mereka menghadapi situasi yang menegangkan karena mereka mendapatkan tantangan sparring dari Akademi Kuali Kuno, yang apalagi para murid unggulan dari Akademi Bechang mereka semua sedang tidak ada, yang jadinya membuat Akademi Bechang berada di situasi yang terpojok karena harus menghadapi Liu Zeng yang merupakan seorang muridnya sangat kuat, yang singkatnya dengan kemampuan dari Liu Zeng yang mampu untuk mengalahkan para murid Akademi Bechang termasuk dengan senior Susuan, yang pada akhirnya untuk Munchen ia telah membantu dari kakek petir untuk mendapatkan pil dewa petir, ya setelahnya juga Luoli maju untuk menghadapi Liu Zhen, dan pada akhirnya Luoli bisa untuk mengalahkan Liu Zhen. Tetapi setelah itu Luoli harus menghadapi anggota lainnya dari Akademi Kuali Kuno yang bernama Suesi, yang ternyata ia berasal dari klan Dewa Darah, musuh dari klan Dewa Luo, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Munchen yang mendapatkan pencerahan dari kakek petir, yang dimana kakek petir memberikan pencerahan kepada Munchen yang membuat Munchen memasuki dunia kultivasinya. Yang di sana Munchen merasakan pencerahan dari kakek petir mengandung energi petir yang sangat dahsyat. Kakek petir menyarankan kepada Munchen untuk bisa melewatinya, karena jika Munchen bisa melewatinya maka akan memberikan keuntungan besar bagi Munchen. Tetapi setelah itu kakek petir ia merasakan adanya aroma darah dari tempat Akademi Bechang, dan kakek petir pun mencoba untuk melihat apa yang terjadi. Yang di sana kakek petir melihat permasalahan yang terjadi antara Luoli dan juga Suesi, yang di sana tampak Suesi begitu gembira melihat adanya keturunan dari klan Dewa Luo di Akademi Bechang karena ia mengincar keturunan dari Akademi Luo. Ya setelahnya Suesi maju menyerang Luoli, yang serangan tersebut mampu dihentikan Luoli menggunakan pedangnya yang membuat Suesi terluka. Tetapi tanpa Suesi ia tidak keberatan dengan hal ini, bahkan ia menikmatinya. Suesi juga memperkenalkan dirinya kepada Luoli kalau ia merupakan Suesi berasal dari klan Dewa Darah. Dekan Taichang yang mendengar Suesi berasal dari klan Dewa Darah cukup kaget karena tak menyangka Akademi Kuali Kuno akan menerima anggota dari klan Dewa Darah. Ketua Yi menjawab kenapa tidak Akademi Bechang saja menerima klan Dewa Luo, kenapa Akademi Kuali Kuno tidak melakukan hal yang sama, yaitu menerima murid dari klan Dewa, yaitu klan Dewa Darah. Yang Dekan Yi bisa melihat kalau Suesi ini merupakan murid yang berbakat yang akan bisa memberikan reputasi besar kepada Akademi Kuali Kuno mereka. Setelah Suesi memperkenalkan dirinya kepada Luoli, Luoli pun merendahkan Suesi dengan mengatakan namamu sangat asing di telingaku. Suesi membenarkan memang dirinya tidak terlalu terkenal, tetapi setelah ia mengalahkan Luoli maka ia akan bisa mendapatkan reputasi besar. Jadinya bagi Suesi, Luoli ini merupakan batu pijakan bagi dirinya untuk bisa mendapatkan reputasi yang tinggi. Ya setelahnya pertarungan mereka berdua dimulai, yang dalam pertarungan tersebut juga Suesi memberikan kata-kata untuk bisa menjatuhkan mentalnya Luoli, yaitu dengan mengatakan bahwasanya klan Dewa Luo tidak akan bisa bertahan lama karena pemimpin mereka Luo Tianzhen ataupun kakeknya Luoli sudah berada di situasi yang terpojok, yang bagi Suesi ia hanya bisa bertahan sampai hitungan tahun saja, dan juga pertahanan dari klan Dewa Luo hanya dibatasi oleh wilayah api ekstrim. Ya setelah wilayah
wilayah itu melemah, maka ia yakin klan Dewa Luo tidak akan memiliki kekuatan yang sanggup untuk mempertahankan diri mereka. Dan puncaknya klan Dewa Luo akan kehilangan Luo Tianzhen, yang setelah Luo Tianzhen tiada, maka klan Dewa Darah akan bisa untuk menjatuhkan seutuhnya dari klan Dewa Luo. Walaupun Luoli dipojokkan mentalnya oleh Xuexi, tetapi Luoli masih bisa untuk memfokuskan perhatiannya pada pertarungan tersebut. Yang membuat pertarungan mereka masih berlangsung sengit. Yang Xuexi tetap memojokkan mentalnya Luoli dengan mengatakan juga bahwasannya Luoli ini telah kabur dari klannya untuk lari dari tanggung jawab klan Luo, yaitu melindungi klan Luo. Setelahnya pun pertarungan mereka berdua mempersiapkan serangan pamungkas mereka masing-masing. Tetapi setelahnya kita kembali lagi ke tempatnya Munchen. Dan sedangkan untuk Munchen yang berada di dalam pencerahannya, di sana Munchen tiba-tiba saja ia memasuki ruangan batin dari Manik Naga Putih. Yang di sana Munchen bertemu dengan penguasa Naga Putih, yang di sana juga penguasa Naga Putih memberikan pujian kepada Munchen karena akhirnya Munchen bisa untuk bertemu dengan dirinya. Penguasa Naga Putih langsung menyuruh kepada Munchen untuk merasakan ujian darinya, yang setelahnya pun Munchen melihat situasi dari lokasi pembantaian. Yang ternyata penguasa Naga Putih memberikan ujian kepada Munchen untuk melihat bagaimana sikapnya Munchen menghadapi pembantaian sebelumnya, dan di sana penguasa Naga Putih dibuat kagum kepada Munchen karena Munchen bisa untuk menstabilkan emosinya karena ia masih bisa tenang dan tidak dipengaruhi oleh amarahnya. Penguasa Naga Putih juga bercerita kepada Munchen bahwasannya ilusi sebelumnya yang merupakan kejadian nyata yang menimpa kampung halamannya. Ya, waktu itu kampung halamannya mendapatkan serangan dari kekuatan spiritual yang dapat menyerap esensi kehidupan, yang membuat seluruh orang yang berada di kampung halamannya terbantai habis. Dan singkatnya penguasa Naga Putih melihat Munchen ini mirip dengan dirinya, yang dimana mereka berdua sama-sama memiliki semangat untuk berjuang atas kebaikan. Jadinya pun untuk bisa membantu jalannya Munchen, maka penguasa Naga Putih akan memberikan warisan kepada Munchen. Yang warisan ini juga tergantung kepada Munchen seberapa besar kemampuan Munchen untuk bisa menyerap warisan dari dirinya. Kembali kepada Luoli dan juga Xuexi, mereka sekarang beradu serangan pamungkas mereka. Dengan Luoli menggunakan serangan dari pedang sungainya, sedangkan Xuexi menggunakan serangan dari klan darahnya. Yang peraduan serangan pamungkas mereka berdua menimbulkan efek serangannya sangat dahsyat, yang pada akhirnya dalam peraduan tersebut Luoli terjebak di dalam ilusinya Xuexi. Dengan Xuexi mempermainkan Luoli dan juga menghina Luoli, yaitu dengan menganggap Luoli sebagai orang yang sedang bersembunyi dari tanggung jawabnya yang berasal dari klan Luo. Berpindah kepada kakek petir yang melihat pencerahan dari Munchen. Di sana ia dibuat kaget karena Munchen mampu untuk membuka kelopak kedua pada pencerahannya, yang diakui itu sebagai sesuatu hal yang sulit. Yang hal ini membuat kakek petir semakin mengakui kekuatannya Munchen. Kembali kepada Munchen yang mendapatkan peningkatan dari penguasa Naga Putih. Di sana Munchen merasa khawatir jika ia terlalu banyak menyerap kekuatan dari penguasa Naga Putih, hal itu akan memberikan kerugian bagi ia. Naga Putih menenangkan kepada Munchen bahwasanya ia hanyalah jejak pikiran. Kekuatan spiritual sudah tidak berguna lagi kepada dirinya, tetapi Munchen juga menyadari walaupun tidak berguna, Naga Putih masih membutuhkannya untuk bisa mempertahankan kesadarannya. Jadinya Munchen memutuskan untuk berhenti melakukan penyerapan itu dengan alasan juga kalau Munchen tidak ingin untuk terlalu bergantung dengan kekuatan luar, karena hal itu akan buruk kepada dirinya yang mungkin akan berharap terus kepada kekuatan eksternal. Naga Putih memuji pilihan dari Munchen karena Munchen mampu untuk mengendalikan hasrat dari keinginannya untuk bisa menyerap kekuatan lebih. Sebagai bentuk pengakuannya, ia pun memberikan teknik baru kepada Munchen yang disebut sebagai teknik naga pilar. Naga Putih memberitahu kalau ia merasa sangat senang bisa bertemu dengan seseorang seperti Munchen karena mereka yang memiliki pikiran yang sama, dan hal ini juga mengingatkan Naga Putih dengan pertemuan dengan seseorang pada kejadian masa lalu. Munchen tertarik untuk mendengarkannya. Naga Putih pun mulai bercerita kepada Munchen. Dengan pertama Naga Putih bertanya kepada Munchen apakah Munchen mengenali seseorang yang berasal dari klan Wu. Munchen menjawab apakah itu merupakan Lindong.
Naga Putih membenarkan hal tersebut dan Naga Putih pun memberikan pujian juga kepada kekuatan Lindong yang sekarang telah menjadi ancestor material arts yang dengan kekuatan jentikannya ia mampu untuk menghancurkan dunia. Yang ia berasal dari alam semesta dan Qian, dan ia berpindah di tempat ini dan membentuk klan Wu, yang setelahnya kita pun diperlihatkan dengan aksi keren dari Lindong yang kekuatannya sudah sangat overpower melawan kekuatan jahat ataupun makhluk demon, dengan Lindong menggunakan sebuah batu yang ia jentikan menggunakan aura dari kekuatan naganya. Yang hanya dengan sekali jentikan batu itu bisa untuk memusnahkan makhluk demon tersebut, yang bahkan efeknya juga bisa menghancurkan sebuah planet. Setelah Munchen mendengar cerita itu, Munchen pun bertanya kepada Naga Putih apakah Naga Putih memiliki urusan yang harus diselesaikan dengan Lindong. Naga Putih menjawab kalau ia hanya teringat saja dengan Lindong karena pertemuannya dengan Munchen, yang artinya Naga Putih hanya ingin bercurhat saja kepada Munchen. Tetapi Naga Putih sebenarnya memiliki satu keinginan yang ia minta kepada Munchen, yang dimana jika Munchen di masa depan nanti bisa sekuat Lindong, Naga Putih ingin meminta bantuan kepada Munchen, yaitu pergi ke tempat dari kampung halamannya dan membersihkan kekuatan jahat dari kampung halamannya agar kampung halamannya bisa berdiri kembali. Tetapi Naga Putih juga tidak ingin memberatkan Munchen dengan tanggung jawab ini, jadinya sekarang Naga Putih ingin meminta kepada Munchen untuk Munchen berfokus saja pada peningkatan kekuatannya. Tetapi Munchen dengan percaya diri menenangkan kepada Naga Putih mungkin pada saat ini dirinya masih belum apa-apa dibandingkan dengan Lindong ataupun klan Wu. Namun Munchen yakin kalau itu hanyalah batas jarak. Di masa depan nanti dirinya akan mampu untuk bersanding dengan Lindong ataupun klan Wu, atau Munchen yakin bahkan dirinya bisa untuk melampaui keduanya. Dan setelah berada di kekuatan seperti itu, maka Munchen akan menempati permintaan dari Naga Putih untuk membersihkan kampung halamannya dari kekuatan jahat. Mendengar hal tersebut pun membuat Naga Putih menjadi sangat senang, yang bahkan juga Naga Putih kembali lagi memberikan harta lainnya kepada Munchen, yang harta tersebut akan bisa untuk membantu Munchen menemukan lokasi dari kampung halamannya, dan jika Munchen berhasil untuk mengusir kekuatan jahat pada kampung halamannya, maka harta tersebut akan membuka keberuntungan kepada Munchen. Dan setelahnya Naga Putih berpisah dengan Munchen dengan ia yang menghilang, sekaligus juga memberikan kata-kata terakhirnya bahwasanya ia sangat berharap sekali kampung halamannya akan bisa kembali lagi. Sedangkan untuk Loli yang masih dalam pertarungannya menghadapi Xuexi yang masih terjebak di dalam ilusinya Xuexi. Yang dalam ilusi tersebut Xuexi mencoba untuk semakin menjatuhkan mentalnya Luoli, yaitu memojok Luoli untuk bisa menganggap dirinya merupakan orang yang telah kabur dari tanggung jawab klan Luo. Dengan ilusi-ilusi di sana, para anggota dari klan Luo dibantai oleh Xuexi, dan juga para anggota klan Luo mempertanyakan kenapa Luoli kabur dari klannya. Ya, sampai puncaknya pada ilusi tersebut, Luoli mencoba untuk menyerang Xuexi, tetapi ia malah mendapatkan ilusi bahwasannya ia menyerang sendiri anggota Luo-nya. Yang hal itulah membuat kondisi mentalnya Luoli semakin parah, membuat fokus dalam pertarungan ini menjadi buyar, yang pada akhirnya Xuexi mampu untuk menyerang Luoli dan membuat Luoli keluar dari arena pertempuran. Dan setelahnya Xuexi memenangkan pertarungan tersebut, yang membuat Xuexi pun menjadi sangat bangga dan merendahkan Luoli bersama dengan Akademi Beichang. Tetapi para murid Akademi Beichang menyadari bahwasannya secara kertas kekuatan Luoli masih berada di atas dari Xuexi, tetapi karena Xuexi mengerti kelemahan besar pada hatinya Luoli, Xuexi bisa untuk mempermainkan hatinya Luoli. Tetapi Xuexi tetap menganggap bahwasannya buktinya ia sekarang telah memenangkan pertarungan, tidak peduli ilusi atau bukan, dirinya tetap menjadi pemenang. Xuexi pun kembali menantang kepada para murid lainnya apakah adanya yang berani untuk maju kembali, yang di sana juga dekan dari Akademi Kuali Kuno juga mempertanyakan apakah murid Akademi Beichang sudah kehabisan dari murid unggulan mereka. Kakek petir yang sudah melihat situasi yang memojokkan dari Akademi Beichang membuat ia menjadi sangat khawatir, dan ia berharap kepada Munchen untuk menyelesaikan pelatihannya, yang di sana kakek Munchen juga melihat bahwasanya Munchen telah membuka kelopak ketiga pada pencerahannya, yang hal ini membuat perasaan kakek petir
khawatir bercampur aduk. Di sisi lain ia kagum kepada Munchen, tetapi di sisi lain ia berharap kepada Munchen untuk segera terbangun karena sekarang situasi dari Akademi Bechang sudah berada di situasi yang terpojok. Suesi kembali lagi merendahkan Akademi Bechang yang juga dibantu oleh Dekan Akademi Kuali Kuno, dan di saat itu tiba-tiba saja adanya suara guntur besar, dan dari balik suara guntur tersebut akhirnya Munchen telah terbangun dan bersiap untuk menghadapi Suesi. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!